Waalaikumsalam. Ini kelas 11 IPA ya? Iya, Bu. Kali ini pelajarannya apa? Pelajarannya kita lagi, Bu. Sebelum pelajaran kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Mas Rifki. Monggo. Marilah teman-teman, sebelum pelajaran kita mulai, kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Terima kasih. Kemudian Bu Guru absen ya. Bu Ima absen dulu. Ya, Ibu. Bu absen yang pertama Mas Muhammad, Hadir. Mbak Zafira, Mas Sukromin, Hadir. Mbak Wahyu, Mbak Wahyu Beda, Kami, Ibu. Mbak Hanifah, hadir, Mbak Maisara, hadir, Hadir juga, Bu. Mbak Isfa. Berarti ini yang nggak masuk berapa orang? 2 orang. 2 orang. Oh iya. Sebelum pelajaran kita mulai, kita ice breaking dulu ya. Bu Guru akan membuat permainan di mana nanti kalau Bu Guru bilang clap, berarti teman-teman bilang langsung tepuk tangan. Kalau Bu Ima bilang boom, nanti teman-teman itu apa? Ngeplak meja. Kalau nanti Bu Ima bilang candy, berarti nanti teman-teman ambil permen, ambil candy. Oke? Sudah siap? Siap, Ibu. Melatih konsentrasi biar nanti belajarnya fokus. Silakan belajar keras sama Mas Rifki berdiri. Satu dong. Oke, Bu. Berhadapan biar itu. Ya. Clap. Boom. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Clap. Candy. Yeay. Kita sekali lagi ya. Sekali lagi. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. 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 Boom. Clap. Candy. Ya, berarti dapat semua ya. Iya, Ibu. Oke, kita sekarang akan belajar tentang adab berpakaian. Sebelumnya kita bahas pelajaran kali ini. Gimana guru tanya? Apa sih yang ada dalam benak pikiran kalian tentang kalau dengar kata-kata adab? Mas Rifki coba. Adab itu apa? Ada adalah sesuatu adalah dalam Islam untuk melakukan sesuatu, Ibu. Oke, Mbak Zafira? Perilaku, oke. Adab tadi menurut Mbak Zafira perilaku, menurut Mas Rifki tadi apa? Ada melakukan sesuatu. Oke, kemudian pakaian. Apa yang ada di benak pikiran kalian jika mendengar kata-kata pakaian? Pakaian itu apa sih menurut kalian? Monggo Mbak Zafira. Oke. Oke. Mas Rifki? Baju, Ibu. Baju, oke siap. Kemudian kita gabungkan. Tadi kan adab yang katanya Mbak Zafira perilaku. Kemudian pakaian. Dari adab berpakaian itu, coba Mbak Zafira dulu. Apa sih pengertian adab berpakaian menurut Mbak Zafira? Sebelum kita mulai. Kayak perilaku memakai baju yang Oke. Terus ada lagi? Mas Rifki, apa sih adab berpakaian menurutnya Mas Rifki? Menurut saya, Ibu,
ada berbagian yaitu tata cara memakai pakaian yang Hadik. Sudah Mas Rifki? Sudah. Oke. Kemudian Oke, yuk. kita akan tujuan kita untuk pembelajaran kali ini tuh apa sih? Tujuannya yaitu untuk memahami pengertian dari adab berpakaian. Kemudian tujuan yang kedua kita yaitu memahami adab dalam berpakaian. Kemudian memahami fungsi pakaian. tak skip. Dan yang terakhir yaitu memahami nilai positif adab berpakaian. Kemudian kita bahas tadi kan Bu Imas sudah tanya apa pengertian dari adab, pengertian dari pakaian, pengertian dari adab berpakaian. Sekarang kita ulas satu-satu. Yang pertama yaitu adab. Adab berasal dari bahasa Arab yaitu adaba yu'addibu, yang berarti mendidik atau pendidikan. Tadi Mbak Zafira bilangnya perilaku. Kemudian adab adalah norma atau aturan sopan santun yang didasarkan pada agama dan merupakan bagian dari akhlak atau perilaku terpuji. Berarti tadi Mbak Zafira tepat jawabannya. Kemudian libasun siyabun. Dalam KBBI, ada yang tahu KBBI itu singkatan dari apa? Oke, pintar. Dalam KBBI, pakaian diartikan sebagai barang apa yang bisa dipakai oleh seseorang, baik berupa baju, jaket, celana, sarung, selendang, kerudung, jubah, surban, dan lain sebagainya. Berarti pakaian itu seperti baju tadi yang dikatakan Mas Rifki, terus kerudung, terus jaket, itu termasuk pakaian. Tapi dalam berpakaian kita harus mempunyai adab, harus mempunyai perilaku sesuai dengan syariat agama Islam. Kemudian adab berpakaian adalah cara berbusana yang sesuai dengan ajaran Islam dan menunjukkan kepribadian. Adab berpakaian dalam Islam bertujuan untuk menutup aurat dan menghindari rasa malu. Jadi gini, kalian berpakaian, tapi pakaiannya itu nggak sopan. Nanti kan kalian bakal agak malu gitu. Kok aku nggak sopan ya kayak gitu. Nah, bagaimana biar kita itu agar nggak malu dengan pakaian kita? Kita harus berpakaian sesuai dengan syariat Islam, yaitu menutup aurat. Ada yang mau ditanyakan? Mbak Zafira, Mas Rifki? Tidak, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian, apa sih adab dalam berpakaian itu? Apa aja ya? Untuk yang pertama yaitu berpakaian tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi juga jangan ketat dan transparan. Kalau pakaian itu bukan hanya menutup aurat aja, tapi kalau pakaian kalian ketat, nanti kan membentuk lekuk tubuh. Nah, itu bisa termasuk larangan dalam berpakaian. Transparan, kalian tahu transparan apa enggak? Oh iya, terawang. Kita nggak boleh memakai pakaian yang terawang. Iya Mas Rifki? Iya, Ibu. Paham Mas Rifki? Paham, Ibu. Kalau pakai pakaian yang ketat boleh nggak Mas Rifki? Tidak boleh, Ibu. Oke, tidak boleh. Kemudian ini kan ada kata-kata menutup aurat. Orang itu kan ada laki-laki, ada perempuan, ya kan? Iya, Ibu. Nah, kita bahas aurat laki-laki itu apa, kemudian aurat perempuan itu apa? Aurat laki-laki yaitu bagian tubuh antara pusar dan lutut. Tadi mana Mas Rifki aurat laki-laki apa aja? Bagian pusar sampai lutut, Ibu. Oke. Kemudian aurat perempuan yaitu seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Oke? Wajah dan kedua telapak tangan. Selain itu kita harus menutupinya dengan pakaian yang benar, yang sesuai adab dalam syariat Islam. Mbak Zafira paham? Selanjutnya, dalam berpakaian, ketika mau berpakaian itu kita harus berdoa dulu. Nah, doa dalam memakai pakaian itu
Bunyinya Allahumma ini Allahumma inni laka min khairihi laka min khairihi wa harramahu lak. wa harrama Wa a'udzu bika wa a'udzu bika min syarrihi min syarri wa syarri ma huwa lak. wa min syarri ma huwa lak. Oke, coba sekarang baca satu-satu ya, Mbak Zafira dulu. Iya. Laka min khairihi ma wa Oke. Kemudian gantian Mas kalau pakai pakaian. A'udzu bika minal khairihi wa Khairi ma huwa lak. Kemudian selanjutnya Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lak. Oke, coba guru tanya. Kalau kalian memakai pakaian didahulukan yang kanan apa yang kiri dulu? Yang kanan Ibu. Oke, pintar. Berarti sebelum kita memakai pakaian kita harus memperhatikan adab-adabnya. Kita harus sesuai dengan syariat yang disunahkan oleh Nabi, yaitu memakai dari kanan. Setelah kita mau pakai itu kita harus berdoa yang ini tadi dulu. Allahumma inni min khairi ma wa khairuhu min Allahumma inni laka min khairi wa khairi ma huwa lak wa a'udzu bika min syarri ma wa syarri ma huwa lak. Paham? Paham, Kita Ibu. harus disunahkan membaca doa terlebih dahulu dan mendahulukan anggota yang kanan. Oke. Setelah itu kalian kalau mau ganti baju atau mau mandi pasti kalian kan melepas pakaian, ya kan? Dan dalam melepas pakaian juga ada doanya, nggak hanya memakainya aja. Dalam melepas pakaian kita doanya Bismillah. Ini la ilaha illahu. Inni la ilaha illahu. Oke, Bismillah. Bismillah. Ini Inni la ilaha illahu. la ilaha illahu. Oke, coba Mas Rifki. Bismillah. Inni la ilaha illahu. Lagi Mas Rifki. Bismillah. Oke. Inni la ilaha illahu. Oke, kemudian Mbak Zafira. Bismillah, inni la ilaha illahu. Oke, sekali lagi Mbak Zafira. Bismillah, inni la ilaha illahu. Oke, ini nanti dihafalkan untuk pertemuan minggu depan ya. Baik Ibu. Kemudian tadi gimana adabnya dalam berpakaian harus mendahulukan anggota mana dulu? Yang kanan Ibu. Ya. Oke, tadi doanya sudah dibaca ya. Sudah Ibu. Selanjutnya, ada berpakaian selanjutnya menghindari berpakaian untuk menunjukkan ketenaran dan kesombongan. Kayak di gambar ini, dia kayak memakai akik banyak, semua jarinya dikasih akik biar kelihatan orang kaya. Terus di tangannya ada jam tangan emas. Terus dia pakai kalung, berarti dia itu glamour. Kayak orang glamour itu biasanya menunjukkan kesombongan. Oh, aku tuh orang kaya, biar dianggap orang lain kalau dia itu orang Kaya. Oke. Jadi dihindari ya, kalau berpakaian itu harus yang sesuai syariat Islam, yang sederhana tidak apa-apa, yang penting menutup aurat, tidak ketat, tidak apa lagi tadi? Terawat, transparan ya. Terus kemudian tidak Menunjukkan ketenaran. Terus harus mendahulukan anggota apa tadi? Bagian yang kanan. Terus harus Membaca doa. kalau melepas pakaian juga harus Berdoa. berdoa. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak Ibu. Oke. Pintar-pintar ya kalian ya. Ya Ibu. Alhamdulillah. Selanjutnya, apa sih fungsi pakaian itu? Ternyata pakaian itu juga ada fungsinya loh. Coba Mbak Zafira dibacakan fungsi dari pakaian. Penutup aurat. Kata aurat. Kata aurat
sesuatu yang pada dirinya buruk. Dalam konteks hukum agama, aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu. Ini sudah jelas ya. Artinya aurat itu aib, aib yang tercela. Kalian kalau menunjukkan aib kalian itu kan nggak baik. Baik apa enggak, Mas Rifki? Enggak, Ibu. Enggak. Contoh dari aib itu apa coba, Mas Rifki? Aib Aib. yang Mas Rifki pahami aib itu apa? Bu, Aib. Kira yang tahu Ibu. Kalian tuh punya perilaku buruk kayak contohnya kalian sombong, riak, terus kalian itu iri, punya rasa iri sama temennya, itu juga nggak baik, itu termasuk aib. Kalau sifat aibnya kalian, sifat jeleknya kalian diumbar sama teman kalian, kalian marah nggak? Marah. Marah. Lah, kalau kalian marah itu dalam hal kecil. Terus kalau anggota badan kalian kebuka, itu kan aib kalian. Kalian tuh akan merasa malu apa enggak? Malu. Oke, biar enggak malu kita harus apa? Menutupnya Sesuai dengan syariat. Oke. Kemudian fungsi pakaian yang kedua, coba Mas Rifki dibaca. Dalam hal fungsi pakaian Yang ini Mas Rifki. perhiasan sebagai pakar menjelaskan bahwa sesuatu yang elok adalah yang menghasilkan kebebasan dan keserasian. Pakaian yang elok adalah yang memberi kebebasan kepada pemakainya untuk bergerak. Oke. Perhiasan. Sebagian pakar menjelaskan bahwa sesuatu yang bagus, elok itu bagus saja, yang menghasilkan kebebasan. Kalau kalian memakai pakaian ketat, apakah kalian kalau duduk, kalau jalan itu apakah merasa nyaman, merasa bebas? Tidak kan? Makanya kita harus memakai pakaian yang sesuai dengan apa tadi? Syariat Islam. Sudah disampaikan beberapa kali ya. Ya, Ibu. Sampai sini fungsi pakaian paham? Paham, Ibu. Oke, selanjutnya apa sih nilai positif dari ada berpakaian? Nilai positifnya yang pertama yaitu pakaian yang dipakai seseorang dapat berfungsi sebagai menutup aurat. Tadi sudah dibahas. Menutup aurat itu bagaimana? Aurat laki-laki itu bagaimana? Aurat perempuan itu bagaimana? Kemudian perhiasan dan juga dapat difungsikan untuk menjaga kesehatan tubuh manusia, khususnya untuk melindungi lapisan terluar tubuh atau kulit. Kalau kalian memakai pakaian yang biasa, kalian tahu you can see deh. Nggak tahu, Ibu. You can see, coba Mbak Zafira jelaskan. You can see itu apa? Baju seksi, Bu. Iya. Kalau kalian pakai baju seksi waktu musim dingin, pasti kalian nanti kan masuk angin. Nah itu nanti kan apa? Menjaga kesehatan tubuh manusia. Kalau kalian pakainya yang terbuka, yang kebuka auratnya, berarti kan nanti kalian masuk angin. Apakah itu bisa menjaga kesehatan? Tidak, Ibu. Iya. Terus kalau musim panas, kalian juga pakai pakaian yang kayak tadi you can see itu seksi-seksi itu nanti kan kepanasan kebakar nggak? Bagus, Ibu, buat di pantai. Oh, buat di pantai. Oh iya, itu nanti bisa membuat sehat nggak Mas Rifki? Sehat, Ibu. Vitamin D dulu. Sehat mata, Bu. Kebakar, gosong, panas. Boleh nggak kebakar, Ibu? Oh, mereka kebakar. Oke, terus selanjutnya nilai positif yang kedua, mencegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis maupun sesama jenis. Kalau kalian lihat, coba Bima tanya sama Mas Rifki. Kalau di TV, kamu lihat orang-orang yang pakaiannya kebuka aurat, yang ketat, yang transparan itu Mas Rifki ada apa? Timbulnya hawa nafsu itu ada apa enggak? Ada, Ibu. Nah, makanya biar tidak timbulnya hawa nafsu, kalian harus mau lagi memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam. Apa aja tadi? Banyak, Ibu. Pakaian yang sesuai syariat Islam, baca Quran, Membaca doa. membaca doa, Terus mendahulukan, menahan yang kanan. Oke, terus? Melepas dengan kiri. terus Menutupi aurat. menutup aurat. Aurat laki-laki tadi bagaimana?
mana? Dari pusat Kemudian aurat perempuan. kecuali muka dan tapak tangan. Oke, terus kemudian apa lagi? Tidak ke Tidak ke ke kata ibu. Oke, kemudian punya kata-kata buat teman-teman, yaitu pakaian yang sopan bukan hanya tentang penampilan, tetapi juga tentang bagaimana kita menghargai diri sendiri dan lingkungan sekitar. Biar tidak tambah lupa, Bu Ima tambah perlihatkan video ya. Ya ibu. Kesimpulan dari semua materi kita tonton lewat video. Nah, kali ini channel Islam akan membahas tentang cara berpakaian yang baik menurut Islam. Sebelum kita bahas, jangan lupa dulu ya buat like, komen, Jangan lupa sama dipahami. Nanti Bu Ima tanyain. Kalau sudah, yuk kita bahas tentang cara berpakaian yang baik menurut Islam. Sobat bayi, meskipun Islam tidak memiliki satu model pakaian tertentu, tetapi Islam memiliki persyaratan yang umum dalam hal berpakaian, sobat bayi. Yang pertama, menutup aurat. Menutup aurat merupakan prinsip pertama yang menjadi dasar agar pakaian tersebut dapat diberikan sesuai dengan hukum Islam. Nah, apa saja sih yang menjadi aurat perempuan? Aurat perempuan meliputi seluruh badan, kecuali dibuat telapak tangan dan wajah. Lalu, apa saja yang menjadi aurat laki-laki? Nah, kalau aurat laki-laki yaitu antara pusat hingga lutut. Yang kedua, pakaian tidak transparan. Pakaian yang transpandang yang mewakili bentuk tubuh yang seharusnya ditutupi itu bukan pakaian Islami, sebab secara tidak langsung berarti tidak menutup aurat. Ketiga, tidak ketat. Nah, pakaian yang dipakai itu harus longgar ya sobat bayi, karena pakaian dalam umat muslim tidak boleh ketat. Keempat, pakaian yang dipakai tidak menyerupai lawan jenis. Mengapa laki-laki tidak diperbolehkan memakai pakaian wanita dan sebaliknya ya sobat bayi? Alasan kenapa tidak diperbolehkan karena bila laki-laki memakai pakaian wanita dapat menyerupai wanita dan tentu saja menyebabkan hilangnya martabat bagi orang yang memakai pakaian yang menyerupai lawan jenisnya. Jadi, apabila sobat baik akan membeli sebuah pakaian, pastikan bahan pakaian berbahan tebal dan tidak transparan, tidak ketat, serta sesuai aturan dan tentu saja harus menutupi aurat ya sobat baik. Nah, itu dia sobat baik tentang cara berpakaian yang baik menurut. Melihat video ini, coba Bu Ima tanya satu-satu. Mbak Zafira tadi ada berpakaian apa aja? Oke, terus tidak transparan, tidak transparan, tidak ketat, kemudian tidak menyerupai lawan jenis. oke, tidak menyerupai lawan jenis, terus Udah, Bu. sudah. Kemudian Mas Rifki apa aja tadi ada berpakaian? Jadinya ibu. Yang pertama, hubungan yang kanan. Terus tidak menutup aurat. Tidak Tidak menutup aurat. menutup aurat ibu. Lalu itu bagaimana Mas Rifki? Lupa ibu. Oh lupa. Menutup aurat atau tidak menutup aurat? Menutup aurat Oke, ibu. selanjutnya tidak menutup aurat itu kan gimana? Gak Terus apa-apa bu. kemudian apa aja? Terus tidak menyerupai lawan jenis ibu. Oke, terus Terus tidak transparan, tidak ketat, hmm, dan membaca doa ibu. baca doa. Maksud dari tidak menyerupai lawan jenis itu bagaimana? Tadi kan Jadi banci ibu. banci, contohnya gimana Mas? Gini ibu. Oh gitu. Mbak Zafira sepemahaman Mbak Zafira tuh tidak menyerupai lawan jenis itu bagaimana? Nggak boleh tuh apa, laki-laki nggak boleh pakai baju perempuan, perempuan nggak boleh pakai baju laki-laki. Ya contohnya Mas Rifki pakai rok, pakai gaun itu nggak boleh Mas Rifki, pakai daster tuh nggak boleh Mas Rifki karena Mas Rifki itu laki-laki ya. Boleh ibu. Loh kok boleh? Lomba 17-an. Gitu ya. Iya ibu. Oke. Kemudian kita membentuk Bu Ima mau membentuk kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 3 orang, ya. 3 orang ya, satu kelompok 3 orang. Nanti setiap kelompok anggotanya maju satu-satu.
Oke, maju satu-satu. Nanti jawab pertanyaannya. Contohnya nanti Mbak Zafira maju, benar dapat 10 poin. Kemudian nanti ada kelompoknya anggota yang lain maju dapat 10 poin. Terus yang ketiga maju lagi dapat 10 poin, berarti satu kelompok mendapat 30 poin. Berarti kita itu mengumumkan Kelompoknya Mas Rifki. Mas Rifki, diklik dulu. Tekan Ibu. Oke. Dapat mobil Ibu. Oke, apa saja ada dalam berpakaian itu, Mas Rifki? Ada Mas Rifki di sini, Mas Rifki. Ada berpakaian itu ada 6 Ibu. Apa Membaca aja? doa, menutup aurat, dan menyerupai lawan jenis. Benar. Terus tidak transparan, Oke. mendahulukan yang kanan, sama tidak ketat. Tidak ketat, oke, bagus. 10 poin untuk kelompok A. Oke, kemudian kelompoknya Mbak Zafira, silakan maju. Silakan. Iya, silakan baca dulu. Oh, kok sama? Dieliminasi Ibu. Ulangi lagi Mbak Zafira ya. Oke. Oke. Pertanyaannya apa Mbak Zafira, coba dibaca. Apa pengertian dari Oke, berpakaian? pengertiannya apa? Berpakaian itu seperti tadi kerudung, jaket, baju, kain yang memenuhi anggota tubuh. Harus sesuai dengan syariat Islam apa enggak Mbak Zafira? Iya, dengan Oke. syariat Islam. 10 poin. Mbak Zafira. Sabar toh Mas, sabar ya. Nah, dibaca coba Apa pertanyaannya. pengertian ada berpakaian? Apa? Ada berpakaian adalah tata cara yang mengatur kita, cara-cara untuk menutupi anggota tubuh kita. Untuk perempuan sendiri itu seluruh badan kecuali wajah dan dua telapak tangan. Sedangkan laki-laki itu Oke. auratnya dari pusat sampai lutut. Oke. Sudah benar apa belum Mbak Zafira? Sudah benar Ibu. Oke, 10 poin. Jadi kelompok A 20 poin ya. Ya Ibu. Kemudian Penentuan. Mbak Zafira maju. Mbak Oh Mbak Mufidah, Zafira, Bu. iya Mbak Mufidah ya. Allah lupa maaf. Yuk. Oke. Dibaca Mbak Zafira. Apa Mbak saja Mufidah. batasan aurat perempuan? Apa saja? Seluruh anggota tubuh kecuali wajah atau muka dan telapak tangan. Oke, benar nggak teman-teman? Benar. Oke. Jadi karena poinnya seri, kita Berapa kali? Satu kali toh. satu kali aja. Loh. Batu kertas gunting Mas Batu Rifki. kertas gunting. Ya, benar siapa? Mbak Zafira. Ya, besok apa? Beramalullah. Mbak Oh iya, silakan maju Mbak Malua. Kita ini terakhir ya, karena pertanyaannya tinggal 1. Apa saja? Coba Jawab ditulis. di Apa saja batasan aurat laki-laki? Apa aja Mbak Zafira? Dari pusar sampai lutut. Oke, pintar. Jadi Benar. pemenangnya kelompok B, kelompoknya Mbak Zafira. Tepuk tangan. Yeay. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak Ibu. Sudah dipahami? Sudah Ibu. Oke. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang adab berhias. Oke? Oke Ibu. Jangan lupa ya dipelajari di rumah dulu ya. Iya Ibu. Oke. Apabila Bu Ima ada salah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam